Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan melaksanakan praktikum tentang pengukuran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eko Nupianto dan rekan-rekan saya. Nama saya Rezal Bintara. Saya Messi Aryani, saya Eli. Kita melaksanakan pengukuran. Saya akan memperkenalkan alat untuk melakukan pengukuran. Nah, ini adalah alat untuk mengukur panjang. Selanjutnya, ini adalah alat untuk mengukur massa. Dan yang ini alat untuk mengukur waktu. Nah, ada juga alat untuk mengukur suhu, arus listrik, dan cahaya. Untuk pengukuran pertama itu adalah pengukuran panjang yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur panjang. Nah, di sini saya menggunakan sebuah penggaris. Nah, definisi penggaris adalah alat ukur panjang yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya terbuat dari plastik, logam, atau kayu, yang memiliki ukuran masing-masing. Misalnya ada yang 15 cm atau 30 cm dan ada juga yang lebih panjang. Nah, di dalam penggaris terdapat skala yang bertujuan untuk menunjukkan satuan panjang seperti sentimeter dan milimeter. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara mengukur panjang sebuah buku dengan menggunakan penggaris. Nah, pertama kita letakkan penggaris di atas buku. Nah, yang kedua kita pastikan bahwa ujung buku sejajar dengan titik nol pada penggaris. Yang ketiga, kita membaca skala pada penggaris yang sejajar dengan buku. Nah, dari hasil pengukuran ini, panjang buku ini adalah 21 cm. Baik teman-teman, saya akan melakukan pengukuran waktu dengan menggunakan jam tangan. Nah, jam analog merupakan yang menunjukkan waktu dengan menggunakan jarum, jam, menit, dan detik. Nah, dalam jarum ini terdapat 3 jarum. Jarum yang paling pendek ini menunjukkan satuan jam. Selanjutnya satuan menit. Satuan menit ini menggunakan jarum yang agak lebih panjang sedikit dari satuan jam. Dan yang terakhir satuan detik ialah jarum yang paling panjang sampai 12. Maka pada satuan menit ini terdapat titik di antara angka. Seperti yang kita ketahui, jarum yang paling panjang adalah perhitungan detik hampir sama dengan perhitungan menit. Jadi kita perhatikan setiap titik-titik yang paling kecil ini, ya, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa setiap angka ini mewakili 5 detik. Nah, di sini di detik ini menunjukkan 5 tepat. Tinggal kita hitung bahwasannya di sini kelihatan 5 artinya 5, 10, 15, 20 dan 25. Nanti lewat 25 detik seperti yang telah kita dapatkan. Sebelumnya kita dapatkan di sini hasilnya adalah 1.01 lewat 25 detik. Namun pada penunjukan waktu atau pengukuran waktu biasanya detik ini diabaikan karena detik ini berubah. Terus setiap detiknya dan perubahan detik ini sangat cepat. Dengan kita perhatikan jarum yang paling pendek, terlebih dahulu jarum yang paling pendeknya ini menunjukkan ke angka 4. Nah, yang sebenarnya 4 dan 5, di antara 4 dan 5, kalau kita perhatikan di sini, jarum yang pendeknya ini belum sampai tepat ke angka 5. Nah, kalau kita buat garis, kita perhatikan yang terbuat garis bantu 12, 40.
Nah, dari tengah ini lurus ke angka. Jadi seperti ini kelihatannya menunjukkan tepat di angka 5. Artinya sekarang 4.00 ya. Kemudian kita perhatikan jarum menitnya. Nah, jarum menitnya ke 11, tinggal kita hitung. Kita hitung kelipatan dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan 55 menit. Dapat kita baca bahwa di sini menunjukkan 4.55. Baik, saya akan menjelaskan praktikum yaitu pengukuran massa. Nah, di sini saya menggunakan alat yaitu timbangan dan medianya adalah HP. Baik, sebelum kita melakukan penimbangan, sebaiknya kita melakukan kalibrasi. Nah, di sini angkanya belum menunjukkan ke angka 0. Kita kalibrasikan terlebih dahulu ke angka 0. Oke, untuk jarumnya sudah menunjukkan ke angka 0. Baik kawan-kawan, kita langsung lanjutkan ke pengukurannya. Nah, di sini dari angka 0 kita lanjut. Jadi jarumnya menunjuk ke angka 250 gram. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran turunan, yaitu untuk pengukuran turunan panjang. Nah, di sini saya menggunakan satu buku dan penggaris. Saya akan melakukan pengukuran turunan terhadap volume suatu benda. Nah, volume itu memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, buku ini telah memiliki kriteria tersebut. Nah, ini untuk melakukan ukuran, itu harus menentukan panjang. Panjang buku ini adalah 20,5 cm. Sementara lebar buku ini adalah 13,5 cm dan tebalan atau tinggi buku ini adalah 3 cm. Nah, untuk hasilnya dari panjang kali lebar kali tinggi atau 20,5 kali 13,5 kali 3 cm, yaitu adalah 830,25 cm kubik. Terima kasih.